Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat, baik, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Isna akan mengulas satu materi, satu bab full dari yang pernah kita bahas. Jadi Bu Isa mau memberikan penekanan kepada materi kita yang kedua, yang berhubung materi kita di bab 2 ini berkaitan dengan yang namanya demokrasi. Nah, maka Bu Isa akan menjelaskan detail mengenai demokrasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Nah, kemarin kalian juga sudah mengetahui bahwa di sini ada yang namanya pengertian dari demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya apa? Kata demokrasi itu apa sih? Nah, demokrasi itu merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat itu harus senantiasa dilibatkan dalam pemerintahan negara. Jadi semua aspek kehidupan yang menyangkut kehidupan rakyat itu semuanya harus melibatkan rakyat di dalamnya dalam mengambil keputusan. Itu yang dikatakan sebagai demokrasi. Kemudian yang kedua, sejarah demokrasi. Awalnya dari mana sih ada demokrasi? Jadi awal mulanya itu adalah di negara Yunani dulu, kan ada kerajaan dan raja-raja. Di situ raja mempraktekkan praktek pemerintahan yang otoriter. Pokoknya yang namanya kata raja itu mereka anggap sebagai titah Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan raja, rakyat semuanya harus mengikuti, mendukung, meskipun itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Nah, lambat laun paradigma pemikiran itu berubah. Jadi rakyat semakin menyadari bahwa harkat martabat mereka itu harus diperhatikan dalam sebuah kerajaan. Maka mereka melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tercipta sebuah pemerintahan yang mementingkan, yang mendengarkan kemauan rakyat juga. Jadi sistem demokrasi itu telah diterapkan di era Yunani. Melalui sistem tersebut rakyat akan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Nah, di sini dikatakan prosesnya secara langsung karena apa? Zaman dulu lingkupnya, areanya kecil, jumlah rakyatnya juga relatif sedikit, maka memungkinkan untuk membahas sesuatu itu dengan jalan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu lokasi, lalu berdiskusi bersama menentukan apa yang permasalahan apa, lalu diputuskan seperti apa, itu memungkinkan. Nah, itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Macam-macam demokrasi itu dibedakan menjadi beberapa. Kalau demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Lalu kalau berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi ada demokrasi rakyat, jadi demokrasi yang mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial. Demokrasi konstitusional, gagasan bahwa sebuah pemerintah yang demokratis merupakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Nah, pembatasan kekuasaan itu dibatasi oleh yang namanya konstitusi, aturan di dalam sebuah negara. Dan aturan ini atau konstitusi ini itu berisi jaminan-jaminan terhadap hak asasi manusia. Jadi dalam pelaksanaannya sistem demokrasi konstitusional sangat menjunjung tinggi HAM. Nah, yang berikutnya, sebuah negara disebut demokratis ketika telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting sekali karena di era sekarang ini banyak negara-negara itu sudah mempraktikkan demokrasi.
ya, karena demokrasi itu dianggap sebagai cara yang ideal di era sekarang ini untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Namun praktek demokrasi di setiap negara itu pasti akan berbeda. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan ini adalah karakteristik negara tersebut, ideologi negara tersebut itu akan serta-merta membawa perbedaan dari dasar demokrasi yang diterapkan di sebuah negara. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang telah kita pelajari, salah satunya yaitu adalah negara berdasarkan konstitusi. Jika negara tidak berdasarkan konstitusi, maka pemerintah akan bertindak sewenang-wenang karena tidak ada aturan yang mengatur, ya tidak ada rambu-rambu yang akan mengatur jalannya pemerintahan, orang yang menjalankan pemerintahan. Peradilan tidak memihak dan bebas. Di dalam sebuah negara yang demokratis, salah satu indikatornya dikatakan bahwa harus ada lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini tidak memihak kepada siapapun, ya. Tidak memihak terhadap siapapun dalam arti mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak berkuasa, rakyat kecil dan juga mereka yang punya uang sama statusnya di depan hukum. Kebebasan berpendapat dan juga berserikat. Nah, ini yang dijadikan sebagai ciri dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Bahwa kebebasan berpendapat ini bagian dari hak asasi manusia. Manusia itu berhak mengemukakan pendapatnya. Dan juga kebebasan berserikat, berkumpul, membuat perserikatan, membuat komunitas, tapi dalam koridor yang wajar. Terus pergantian pemerintah secara terbuka. Dalam negara yang demokratis ada yang namanya rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaannya ini secara berkala diatur dalam konstitusi. Dalam pemerintahan di Indonesia, ya pemerintah yang berkuasa itu berkuasa 5 tahun, kemudian dapat presiden dapat dipilih kembali dalam periode 5 tahun kembali, maksimal itu 2 kali periode. Nah, itu pergantian pemerintahan yang berkala. Ini digunakan sebagai tolak ukur supaya tidak terjadi yang namanya praktek otoriter, praktek diktator, ya. Jadi supaya tidak tercipta hal yang seperti itu. Ada lagi, penegakan hukum di tiap rakyat, mata hukum sama, jaminan atas HAM. Nah, jaminan atas HAM ini harus ditegakkan. Lalu kebebasan pers, ya, kita pernah mengalami masa-masa kelam, ya, masa-masa sebelum reformasi dikatakan masa-masa kelam karena pers, ya, sangat dibatasi. Karena pers tidak diberikan kebebasan untuk mengemukakan atau mengkritik pemerintahan misalnya. Nah, Kemudian, ya, ini dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, kita sudah menginjak demokrasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya pengertian dari demokrasi di Indonesia, demokrasi yang dipakai itu adalah demokrasi Pancasila karena sesuai dengan ideologi Pancasila. Namun sebelum itu, kita harus memahami bahwa suatu sistem pemerintahan dapat dikatakan demokratis jika memenuhi indikator-indikator yang dikemukakan oleh Afan Gafar. Ada akuntabilitas. Ya, jadi setiap pemegang jabatan dipilih rakyat harus mempertanggungjawabkan, ya, harus bertanggung jawab atas tugasnya. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik, ya, berpeluang melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Rotasi kekuasaan tadi sudah sebutkan. Pemilihan umum, ya, adanya sebuah sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik, ya, lewat pemilihan umum. Terus pemenuhan hak-hak dasar ini harus terpenuhi. Nah, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Ya, karena apa? Karena setiap periode beda orang, beda-beda pelaksanaannya. Nah, kita pernah mengalami beberapa kali di sistem demokrasi yang berbeda. Di berikut adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi periode 1945 hingga periode 98 sampai dengan sekarang, apa sih bedanya? Nah, bedanya terlihat di sini.
bahwa di awal-awal demokrasi kita mengalami demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan masih banyak kekurangan. Karena apa? Karena negara kita juga masih tumbuh, ya masih berdiri, katakanlah banyak kekurangannya, banyak lembaga-lembaga yang belum ada. Ya, jadi di sini dijelaskan bagaimana proses demokrasi pada masa itu. Kemudian demokrasi parlementer. Ya, periode 1950-59 itu dikatakan sebagai periode demokrasi parlementer. Ya, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik Indonesia. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang menjadi kekurangan, ya, penyelewengan dalam demokrasi, ya, bisa dibaca. Terus yang berikutnya adalah demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Ada juga penyimpangan demokrasi terpimpin, antara lainnya adalah ini semuanya. Setelah itu terjadi peristiwa G30 SPKI, ya, yang nggak akan pernah kita lupakan dalam sejarah. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto menggantikan Insinyur Soekarno. Di sini ya, ini kelemahan atau penyelewengannya. Nah, nggak ada rotasi kekuasaan, rekrutmen politik tertutup, ya, tumbuhnya KKN. Terus perkembangan demokrasi pada masa reformasi sampai dengan sekarang, ya, setelah Orde Baru lengser digantikan dengan masa reformasi. Ini masa yang memberikan angin segar kepada dunia pers, kebebasan berpendapat, bahwa mulai dihargai dan dilindungi kebebasan berpendapat dari rakyat. Oke. Nah, dalam memahami demokrasi yang sudah kita pelajari secara singkat tadi, bahwa untuk menciptakan sebuah negara yang demokratis itu harus diciptakan dalam lingkungan, harus diciptakan dalam sebuah sosial yang yang mendukung. Ya, yang mendukung itu apa? Yang mendukung tumbuh kembangnya demokrasi itu adalah budaya dari masyarakat yang dikatakan sebagai kultur demokrasi. Nah, norma-norma, ya, yang digunakan di dalam budaya demokrasi kita itu antara lain ada 7 indikator ini. Bahwa kita itu di Indonesia harus sadar penuh bahwa kita itu negara yang plural, negara yang beragam. Beragam apanya? Ya, kita negara yang beragam suku bangsa. Suku bangsanya banyak. Beragam suku bangsa ini akan mempengaruhi daripada pemikiran, daripada ciri khas orangnya, karakternya, itu harus kita pahami. Mengedepankan musyawarah, tentu. Ya, apa-apa harus ke depan musyawarah terlebih dahulu. Cara harus sejalan dengan tujuan. Jadi tidak menghalalkan segala cara untuk mencapaikan tujuan. Jadi harus dengan cara-cara yang baik, permufakatan yang jujur dan juga sehat. Jadi jangan sampai ada manipulasi dalam bersepakat. Terpenuhinya kebutuhan pokok, kerjasama antar warga negara, dan sikap saling percaya serta pendidikan demokrasi yang benar. Seperti kalian ini sedang mendapatkan pendidikan demokrasi di sekolah misalnya, ya, diajarkan bagaimana cara pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS, bagaimana cara rembukan, ya, gitu, atas suatu hal yang harus dipecahkan atau disepakati, gitu kan. Nah, dalam hal menuju musyawarah untuk mufakat itu nggak mudah. Ya, harus banyak ego-ego yang harus dikesampingkan karena kita harus menghormati pendapat orang lain juga. Jadi ini adalah materi akhir, ya, pada bab 2 ini, ya, sebelum kita untuk persiapan PAS. Semoga apa yang Bu Yusna sampaikan bisa kalian terima, ya, semoga bisa kalian terima, dan juga tetap semangat, ya, lengkapi apa yang sudah Bu Isna pernah sampaikan, karena itu insya Allah jadi bahan kita untuk ujian. Jadi semoga tetap sehat dimanapun kalian berada, segera berjumpa dalam kondisi yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.